Halo sahabat, kembali lagi nih, kali ini kami hadirkan untuk pemirsa di Bali masyarakat lebih menghargai komunitas daripada individualitas. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya langsung aja, ini dia videonya. Jika Anda kebetulan berada di Bali selama waktu itu, Anda tidak diperbolehkan meninggalkan hotel, bahkan untuk keluar sekalipun. Namun, gagasan tentang keheningan ini juga mengungkapkan hal lain. Bali tidak dibangun untuk kecepatan. Meskipun demikian, ini adalah salah satu pulau yang paling banyak dikunjungi di dunia. Kehidupan di sini seringkali berjalan lebih lambat dari yang Anda duga. Upacara bisa berlangsung berjam-jam, lalu lintas tidak mengikuti aturan yang ketat. Waktu terasa fleksibel, dan itu bisa terasa kacau pada awalnya, tetapi kemudian sesuatu berubah karena sebagai gantinya, alih-alih mencoba mengendalikan segalanya, pulau itu tampaknya hanyut bersamanya, dan hubungan dengan alam itu lebih dalam dari yang terlihat pada awalnya. Bali menerima curah hujan sekitar 2000 mm setiap tahun. Itu kira-kira 79 inci. Sebagian besar terjadi selama musim hujan. Siklus hujan dan sinar matahari yang terus-menerus inilah yang membuat lanskapnya tetap hijau pekat. Namun, hal itu juga menimbulkan tantangan. Banjir, tanah longsor, pola cuaca yang tidak dapat diprediksi. Namun, pulau ini telah beradaptasi dengan kondisi tersebut selama berabad-abad. Rumah-rumah dibangun dengan cara yang berbeda. Desa-desa ditata berdasarkan kebutuhan praktis dan spiritual. Bahkan, arah hadap bangunan pun bisa memiliki makna. Tidak ada yang ditempatkan secara acak, dan perhatian terhadap detail ini bahkan meluas hingga hal-hal yang tidak Anda duga. Nama-nama di Bali, banyak orang memiliki nama depan yang sama, berdasarkan urutan kelahiran. Anak sulung seringkali disapih. Jadi, Anda bisa pelayan kedua, niman ketiga, dan kit keempat. Lalu siklus itu berulang, bertemu beberapa orang dengan nama yang sama persis di desa yang sama, yang mungkin terdengar membingungkan. Namun sebenarnya ini adalah bagian dari sistem yang lebih menghargai komunitas daripada individualitas. Dan gagasan itu ada di mana-mana, mulai dari cara orang bertani, cara mereka merayakan, hingga cara mereka memandang dunia di sekitar mereka. Jadi, sekarang mulai masuk akal mengapa Bali terasa berbeda. Mengapa Bali lebih dari sekadar pantai dan resor? Karena apa yang Anda lihat di permukaan hanyalah sebagian dari cerita. Dan begitu Anda mulai memperhatikan apa yang ada di bawahnya, pemandangan, kuil, desa-desa, semuanya mulai terasa terhubung dengan cara yang sulit dijelaskan pada awalnya. Namun, hubungan itu menjadi jauh lebih jelas begitu Anda mulai menjelajahi pulau tersebut. Sekilas, bangunan ini tampak seperti kuil yang mengapung di atas air, terletak di permukaan Danau Baritan yang tenang sekitar 1200 meter di atas permukaan laut. Itu kira-kira 3900. Kuil Wulundanu Baritan terletak di salah satu daerah terdingin di pulau ini. Sering dikelilingi kabut yang melayang melintasi pegunungan, mengairi sawah yang jaraknya bermil-mil jauhnya. Itulah mengapa kuil ini bukan sekadar simbolis. Selama berabad-abad, para petani bergantung pada sumber air ini, menjadikannya salah satu situs spiritual terpenting yang terkait langsung dengan kelangsungan hidup. Dan jika Anda perhatikan dengan saksama, kuil bertingkat yang disebut Myu naik dalam 11 tingkatan, masing-masing mewakili lapisan yang berbeda dari dunia spiritual. Dan hanya dengan berkendara sebentar, pemandangan berubah sedemikian rupa sehingga mustahil untuk diabaikan. Hanya beberapa menit dari danau, Gerbang Handra berdiri di ketinggian sekitar 1200 meter di atas permukaan laut. Kira-kira destinasi wisata mana lagi nih yang cocok buat kalian? Langsung tulis di kolom komentar ya. Lalu bantu support kami juga dengan cara like, subscribe, dan klik lonceng di sampingnya agar tidak ketinggalan informasi dari kami selanjutnya. Karena akan selalu meliput tempat-tempat wisata yang ada di Nusantara dan akan upload setiap hari.